Kalau tadi kita sempat lihat ada kegiatan yang tengah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yaitu menyambut kepala negara karena tadi menurut informasi yang disampaikan oleh Yasmin Rahmadi terkonfirmasi ada 17 pimpinan dunia yang hadir dalam KTT G20 di Nusa Dua Bali dan 3 diantaranya ini dinyatakan absen atau tidak hadir. Saya mau kembali ke Anda Pak. Jadi begini, kalau kita melihat ada 3 poin utama tadi melanjutkan diskusi kita di awal. Bagaimana kemudian kita melihat G20 ini sebagai momen untuk menempatkan posisi Indonesia lebih strategis ya di mata dunia maupun dari 3 aspek, ekonomi, politik dan juga dari pertahanan. Seperti apa? Saya kira jangan pernah lupa bahwa Indonesia itu sejak tahun 61 merupakan pelopor negara non-blok. Jadi ini negara-negara berkembang yang pada waktu itu baru merdeka ataupun sedang memperjuangkan kemerdekaan, dan ini merupakan kekuatan tersendiri sebetulnya di luar polarisasi antara negara kuat antara Cina dan Amerika sekarang di G20. Makanya Indonesia seperti juga Afrika Selatan yang juga hadir di forum G20 sebetulnya Afsel juga sempat menyerukan supaya mengaktifkan kembali skema non-blok di dalam fora internasional, yang itu tersirat termasuk Indonesia harusnya paham itu dan peka untuk memanfaatkan momentum ini sebagai kekuatan alternatif. Apalagi dengan walaupun Putin tidak hadir ya di dalam pertemuan di G20 kali ini, tapi tetap spiritnya adalah kerjasama strategis antara Cina dan Rusia dalam Shanghai Cooperation Organization itu masih tetap solid dan itu tetap menjadi dasar menginspirasi peluang-peluang negara berkembang termasuk Indonesia untuk memanfaatkan ini. Makanya saya melihat ada aspek positif dari ini, di mana sesi pertama kan soal pangan dan ini memang menjadi hal yang paling krusial, bukan hanya aspek ekonominya tapi juga politik keamanan terkait krisis pangan sekarang ini, dan itu negara berkembang yang banyak terdampak dengan blokir di Laut Hitam dan itu antara krisis Ukraina-Rusia, dan itu memang menjadi dasar yang tepat ya untuk menghadapi dominasi negara besar. Oke, nah jadi untuk variabel-variabel apa saja yang kemudian bisa kita maknai, mungkin publik bisa mencernanya secara lebih sederhana, dampak positif apa yang kemudian bisa kita rasakan ya dalam perhelatan G20 ini? Ya, saya kira kalau kita lihat kembali ke 3 tema sentral tadi, di ekonomi digital itu saya kira tidak sekedar persoalan di ekonomi, tapi ada persoalan bagaimana transparansi informasi ini membuat negara-negara berkembang termasuk kita sebetulnya makin cukup kuat ya. Dan dalam konteks ASEAN misalnya, Indonesia melalui Outlook of Indo-Pacific, ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu sebetulnya memberi terisarat memperlebar para pemain dunia untuk terlibat sehingga tidak tergantung kepada polarisasi Cina dan Amerika. Tidak hanya dalam aspek Polkam tapi juga ekonomi dan juga sosial budaya. Nah, ini juga yang menarik kalau kita lihat bahwa dari 17 pemimpin dunia yang hadir juga kita lihat sebelum perhelatan KTT G20 hari ini ya, puncaknya hari ini dan besok 15-16 November 2022, kemarin sempat ada pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Apa yang kemudian bisa dimaknai dari pertemuan kedua negara ini? Karena kemarin kan sempat disampaikan bahwa Amerika Serikat sempat menjanjikan investasi di Indonesia. Ini apa yang kemudian bisa dimaknai dari sana? Itu pertanyaan yang bagus Mbak Vita, karena kita harus kalau bicara bilateral terkait Amerika Indonesia berarti mengkaitkan soal kemitraan strategis antara Amerika dan Indonesia sejak ditandatangani 2017. Dan ternyata Mbak Vita kalau lihat faktanya itu kan udah hampir 5 tahun ya. Itu hanya pertemuan annual meeting antara menlu kedua negara itu baru sekali 2001. Jadi ini gambaran bahwa tidak ada keseriusan yang lebih konkret di dalam kemitraan. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu? Pertanyaannya karena Amerika dan kecenderungannya mulai dikeluh kesahkan di negara ASEAN juga yang lain, kecenderungannya sebagai senior partner dengan junior partner. Jadi merasa superior. Dan kedua, memaksakan agenda itu tadi, the US Indo-Pacific Strategy sebagai upaya menggalang pembendungan pengaruh Cina yang makin menguat di Asia Tenggara, dan itu memaksa Indonesia untuk
ikut itu. Jadi kerjasama dalam kemitraan strategis yang sebenarnya bagus ya, ada iptek, ada teknologi, ada termasuk ekonomi perdagangan, investasi, itu menjadi buyar semua karena tekanan kepada Amerika yang menekankan kerjasamanya pada kerjasama keamanan maritim. Ada fakta menarik, Manila Times beberapa waktu yang lalu sempat mengeluhkan ternyata gelontoran 150 miliar US dollar dari Amerika ke 10 negara ASEAN waktu di US ASEAN Summit ya, di beberapa waktu setahun yang lalu di Amerika, ternyata itu hanya nilainya sebatas oleh Cina melakukan jumlah yang sama hanya untuk bantuan di Manila untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Jadi sementara ini 150 miliar US dollar ini khusus untuk 10 negara. Nah itu pun 60% untuk keamanan maritim buat Amerika, yang 40% hanya baru yang infrastruktur. Padahal kalau kita lihat di Cina justru dalam bantuan-bantuan yang miliaran US dollar itu justru menekankan kepada bantuan infrastruktur, apalagi dikaitan ke maritim ya, yang menjadi dasar dari Silk Road Maritime Initiative. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau kemarin kita melihat pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, itu kan sempat menghasilkan ada 8 kerjasama investasi. Bagaimana kemudian peluang realisasi dari 8 aspek ini, kalau menurut Pak Indrajit? Kalau zaman Trump saja di waktu tanda tangan 2017, yang sebenarnya tidak terlalu menekankan kepada HAM dan demokrasi maupun lingkungan hidup, Demokrat Biden ini kan justru tekanan dari ini, dan ini selalu tipologi Demokrat kalau dia jadi presiden itu menekankan itu sebagai istilahnya conditionality, prasyarat. Jadi bantuan-bantuan perdagangan, ekonomi, investasi selalu ini dulu didikte dulu, dan ini yang jadi memang menjadi krusial, apalagi dengan kemitraan strategis yang sudah 5 tahun, terbukti hanya baru sekali pertemuan 2021 ya, antara Menlu dengan Retno dengan Menlu Amerika. Jadi ini agak dalam aspek ini saya kira masih sangat tidak konkret. Jadi tidak konkret ini konteksnya masih kecil peluang untuk realisasinya atau seperti apa? Sulit realisasi, apalagi dengan penekanan itu tadi. Satu sisi dia memaksakan Indo-Pacific Strategi, sementara Cina dengan Belt Road Initiative atau OBOR yang bertarung tarik-menarik. Dan di dalam konteks ini Indonesia harusnya, kembali ke pertanyaan awal Mbak Vita tadi, harusnya dalam skema non-blok kita punya satu terobosan. Jadi ini ada pengaruh juga soal geopolitik terhadap realisasi kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan dalami lagi soal itu, kita jeda dulu, tetap bersama kami.